Karena prosesnya untuk menentukan tanah telantar itu lama, berdasarkan PP itu butuh waktu 587 hari. Karena itu atas perintah Bapak Presiden Prabowo, demi untuk rakyat, kami diperintah revisi. Dan perintah revisinya itu jelas, prosesnya kami persingkat hanya waktu 90 hari. Prabowo perintahkan Nusron pangkas waktu proses penetapan tanah telantar jadi 90 hari. Menteri Agraria Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri ATR Kepala BPN, Nusron Wahid berencana memangkas waktu proses penetapan lahan menganggur menjadi tanah telantar. Pemangkasan waktu tersebut dilakukan melalui revisi Peraturan Pemerintah, PP, Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Telantar. Pasalnya, penetapan lahan hak guna usaha, HGU, dan hak guna bangunan, HGB, yang dibiarkan menganggur selama 2 tahun menjadi tanah telantar merupakan bagian pelaksanaan reforma agraria untuk kepentingan rakyat. Kami persembahkan kepada rakyat. Pertama, tanah telantar. Ada aturan mainnya. PP 20 tahun 2020. Di mana tahun 2021, mohon maaf. Di mana yang berkali-kali dulu saya dipelintir, tanah yang orang sudah mendapatkan HGU konsesi maupun HGB 2 tahun, mangkrak, tidak diapa-apakan, tidak dimanfaatkan. Negara berhak untuk mengevaluasi, kemudian mencatatkan itu tanah telantar, bisa diserahkan kepada bank tanah, kemudian diredistribusikan kepada rakyat. Karena prosesnya untuk menentukan tanah telantar itu lama, berdasarkan PP itu butuh waktu 587 hari. Karena itu atas perintah Bapak Presiden Prabowo, demi untuk rakyat, kami diperintah revisi. Dan perintah revisinya itu jelas, prosesnya kami persingkat hanya waktu 90 hari. Dan ini dalam proses persetujuan sudah harmonisasi dan persetujuan tanda tangan dari Bapak Presiden. Kalau Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu APA ingin uji publik, kami terbuka untuk itu. Kalau ada masukan mumpung belum tanda tangan oleh Bapak Presiden. Karena prosesnya untuk menentukan tanah telantar itu lama, berdasarkan PP itu butuh waktu 587 hari. Karena itu atas perintah Bapak Presiden Prabowo, demi untuk rakyat, kami diperintah revisi. Perintah revisinya itu jelas, prosesnya kami persingkat, hanya 90 hari. Jelas Nusron dalam audiensi terkait percepatan pelaksanaan reforma agraria pada Rabu, 24 September 2025. Menurut dia, saat ini progres revisi PP 20 2021 sudah dalam harmonisasi dan persetujuan tanda tangan dari Presiden Prabowo Subianto. Nusron pun mengaku terbuka dan mempersilahkan masyarakat, termasuk Konsorsium Pembaruan Agraria, KPA, apabila ingin melakukan uji publik. Kalau ada masukan, mumpung belum ditandatangani oleh Bapak Presiden, tukasnya. Sebelumnya, Nusron mengungkapkan, terdapat sekitar 100.000 hektar tanah telantar di Indonesia yang saat ini dalam proses penanganan oleh pemerintah. Ia menegaskan bahwa pemerintah telah memberikan peringatan secara resmi kepada para pemilik tanah yang tidak memanfaatkan lahan mereka sesuai peruntukannya. Adapun tanah telantar tersebut tersebar di berbagai wilayah di Indonesia dan tidak terpusat di satu daerah saja. Terkait rencana pemanfaatannya, Nusron menjelaskan bahwa tanah-tanah tersebut akan digunakan sebagai cadangan negara, termasuk untuk program reforma agraria. Kementerian ATR BPN menegaskan, suatu lahan tidak bisa seketika ditetapkan menjadi tanah telantar dan diambil alih negara. Hal itu seiring dengan kebijakan penertiban lahan yang dibiarkan menganggur berdasarkan PP Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Telantar. Lantas, bagaimana proses penertiban tanah telantar? Berikut tahapannya. 1. Inventarisasi dan identifikasi. Pengumpulan data mengenai tanah-tanah yang berpotensi menjadi tanah telantar. Penilaian berdasarkan kepemilikan, hak penggunaan, dan pemanfaatannya. 2. Peringatan kepada pemegang hak. Jika tanah terindikasi tidak dimanfaatkan, pemegang hak diberikan teguran atau peringatan resmi agar segera mengusahakan tanahnya sesuai ketentuan. 3. Penetapan tanah telantar. Jika dalam jangka waktu tertentu pemegang hak tetap tidak melakukan pemanfaatan, tanah tersebut akan ditetapkan sebagai tanah telantar. 4. Pendayagunaan tanah telantar. Tanah yang telah ditetapkan sebagai tanah telantar dapat digunakan kembali untuk kepentingan umum, seperti reforma agraria, pembangunan infrastruktur, atau kepentingan sosial lainnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.